pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu. Ya memang nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada. Tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan apa ya? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh, kok seperti di situ ada tulisan, nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Loh, ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah, oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber dan seluruh yang menonton channel ini. Dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Ikhwah fillah, kita akan lanjutkan konten dakwah. Kali ini ada seorang murtadin yang mengaku rajin baca Al-Quran, rajin sholat tahajud, ya, rajin sholat. Sampai-sampai tadi dia mengatakan bukan tahajud lagi, tapi tahajud. Dan lucunya katanya pada saat membaca Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran itu berubah jadi Bible. Hah? Tahu dari mana itu Bible? Emang tahu bahasa asli Bible? Jujur saya sebagai orang muslim emang saya tidak tahu tulisan Bible itu seperti apa yang aslinya ya. Karena kenapa? Setiap negara beda. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia, di Italia pakai bahasa Italia, di negara Arab jangan salah, Bible itu berbahasa Arab ya. Injil yang dikatakan Injil orang-orang Injil sekarang itu kalau kita ke negara Arab berbahasa Arab, nggak ada bedanya sama Al-Quran. Mau bukti? Ya saya sudah tinggal di negara Arab. Saya hampir 8 tahun di negara Arab. S1, S2 saya di negara Arab. Baik, kita dengar ya pengakuan orang ini sangat lucu ya. Ya, dia mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba yang Al-Quran itu dia berubah jadi Bible. Lucu sekali ya. Kita simak sama-sama, nanti kita akan komentari ya. Baik. Dan kedua orang tua saya adalah dari Muslim. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim. Keluarga saya semua 7-7-nya juga Muslim. Mereka semua sudah menyandang haji dan hajah. Bapak dan Ibu, di iman saya yang dahulu, saya menjalankan semua prinsip-prinsip di iman saya. Terutama di dalam menjalankan sholat, ya saya harus menjalankan sholat 7 waktu. Kalau saya mengatakan, bagi saya sholat itu 7 waktu. Orang lain mungkin mengatakan 5 waktu, ya saya 7 waktu. Karena selain sholat 5 waktu, ya saya menjalankan sholat pada pagi hari, sholat duha, dan kemudian sholat tahajud. Tidak pernah absen. Karena kami selalu sekeluarga begitu. Ikhwafillah, itulah tadi pengakuan orang ini ya, sangat lucu sekali ya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya Muslim, sudah menyandang haji dan hajah, dan dia mengaku sebagai murtadin. Yakin nggak kalau dia orang murtadin? Yakin nggak kalau dia agama sebelumnya dia seorang muslimah? Baik, kita akan bahas ya komentarnya sebelum kita lanjut ke video selanjutnya. Yang pertama tadi kata dia sholat terus menerus. Ya, bahkan tidak pernah absen, ya, dilakukan terus menerus. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa sholat 7 waktu, ya, dilakukan secara terus menerus. Itu poin pertama. Benarkah seperti itu? Kalau ini ya, kita nilai ya, kalau terus menerus ini sangat keliru. Seorang perempuan, normalnya, kodratnya, seorang perempuan ya, ini ibu Anda harus tahu bahwa dalam Islam ketika wanita itu dalam datang bulan ataupun haid, maka dia harus berhenti sholat, nggak boleh. Nah, itu sudah keliru kan? Jadi sangat keliru. Orang ini mau mengatakan bahwa dia sangat taat beribadah, sholat terus menerus nggak ada jeda. Katanya bukan 5 waktu, bahkan 7 waktu. Padahal dalam Islam itu kalau ibu-ibu udah sedang haid ya berhenti sholat, nggak boleh sholat. Ya. Yang kedua, ya katanya dia sholat 7 waktu.
Nah, dalam ini katanya 5 waktu plus duha dan tahajud. Baik, ini keliru juga sih. Dia ingin mengatakan bahwa saking taatnya dia bukan 5 waktu lagi tapi 7 Om. Nah, dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu seperti biasa, kemudian tambah duha sama tahajud. Ini sangat keliru, karena kenapa? Kalau Anda menghitung sholat-sholat sunnah, hanya melakukan sholat 5 waktu, kemudian tahajud dan duha, itu salah. Karena kenapa? Sebelum sholat subuh ada sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Kemudian sholat duhur ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sholat asar ada sholat sunnah qabliyah sebelum sholat asar. Sebelum maghrib ada juga sunnah qabliyah dan ba'diyah. Isya pun seperti itu. Jadi banyak sekali kalau itu dihitung. Berarti bahwa orang ini keliru karena dia hanya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian duha dan tahajud. Dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah taraweh, sunnah witir sebelum tidur dan sebagainya. Jadi dia ingin mempertontonkan bahwa dia taat dalam beribadah, tapi keliru juga karena hanya 2 yang dilakukan sholat sunnah. Nah, ini ketahuan sekali ya bahwa dia belum paham. Dia belum paham tentang Islam dan dia mengaku murtadin. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana lagi video selanjutnya. Sangat menarik sih. Ya, nanti kita nilai sendiri. Pada waktu hari Minggu, saya mandi pagi-pagi, karena biasa saya menjalankan sholat itu pagi ya. Kita semua selalu bangun jam 3:30, kita menjalankan sholat jam 4 pagi. Saya justru mandi. Mandi pagi-pagi saya dengan sukacita, saya masuk aja, padahal belum dibuka. Tapi ternyata ada tukang sapu di situ yang membuka, nah saya masuk aja. Nah ternyata gereja itu untuk ibadah pertama dimulai jam 6 pagi. Nah pada waktu saya masuk, ya tentu saja belum ada orang yang, bahkan pengerjanya pun belum datang. Jadi saya aja yang datang, saya duduk dulu di, kan gereja Immanuel modelnya kan ada seperti trap gitu ya. Nah saya duduk di situ, ketika dibuka pintu pertama kali, saya lari masuk ke situ. Dan di situ saya merasakan ada satu keteduhan yang luar biasa dan satu perasaan yang saya tidak bisa gambarkan ya, bagaimana perasaan saya pada waktu itu. Saya merasa tenang saja begitu. Nah disitulah saya memandang-mandang sambil saya memejamkan mata saya. Di situ saya seperti saya sedang berbicara dengan seorang sosok ya, tapi saya nggak tahu siapa itu. Ini terlihat ganjal sekali, sangat-sangat ganjal. Ada keganjalan di sini ya. Bahwa kenapa ibu ini tadi mengaku rajin melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan 7 waktu sholat dia laksanakan. Tapi kok iya ya, ini kok ya, ada koknya nih. Saking rajinnya sholat, nah begitu, tapi kok semangat datang ke gereja. Rajin sholat, tapi kok semangat datang ke gereja. Katanya ada panggilan. Panggilan apa? Kenapa malah datang ke gereja? Anda itu rajin sholat, katanya tadi bangun jam 4 subuh, mandi, sholat subuh, habis itu semangat ke gereja. Loh kok katanya orang yang taat beribadah kok datang ke gereja dengan semangat. Ini sangat ganjal sekali ya. Kalau misalkan itu dia ahli ibadah, ya nggak mungkin lah datang ke gereja. Orang dia ahli ibadah ya kan, panggilannya apa? Tapi dengan menggebu-gebu dia cerita bahwa saya datang ke gereja. Loh, nah seperti ini sangat ganjal sekali. Mari kita lanjutkan video selanjutnya. Al-Quran katanya berubah nih ya. Baik, kita sama-sama dengar sama. Saya seperti berhadapan seperti itu. Dia jauh di sebelah sana, tapi saya nggak terus, oh ini orangnya pakai baju putih atau apa, tapi saya ngerasakan dalam roh ada seorang sosok yang memandang saya dan saya memandang dia, kemudian saya ngobrol aja gitu loh. Terus akhirnya saya merasakan, oh ini ya yang namanya gereja. Itu yang saya melihat sebuah gereja ya. Nah kemudian baru berdatangan jemaat. Nah saya di situ mulai saya ikut-ikut aja puji-pujian. Ya saya pertama kali mengenal agama Kristen ya dari gereja GPIB. Ikhwafillah, ibu ini katanya pada saat datang ke gereja dia mengikuti puji-pujian. Mengikuti puji-pujian, bayangkan wah ikhwah, bayangkan katanya tadi rajin sholat, rajin sholat 7 waktu kata dia ya. Tapi ikut puji-pujian. Kita jadi curiga nih.
rajin sholat tapi kok datang ke gereja ikut puji-pujian dan sebagainya. Ini aduh, kacau ya. Jadi kita curiga orang ini benar-benar murtadin, pernah muslim atau memang kadal, kafir dari lahir. Jadi kita curiga ya. Baik, kita simak lagi videonya ya. Baik, sama-sama. Dari situ lepas dari bagaimana mereka punya liturgi, tetapi saya di situ hanya mau melihat aja sosok yang tadi itu gimana, gitu loh. Nah, setelah selesai ya saya pulang. Nah, setelah pulang tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja buat saya. Tapi pada malam ketika saya mau menjalankan sholat tahajud, di situ tiba-tiba Al-Quran yang sedang saya baca itu bisa berganti dengan Alkitab. Yang saya heran bisa berganti dengan Alkitab. Saya nggak tahu, ya memang nggak ada, kalau di rumah saya nggak ada, tentunya nggak ada Alkitab. Cuman tulisan itu kok nggak tulisan, apa ya, maksudnya Al-Quran, maksudnya bukan tulisan Arab begitu ya. Tetapi malah di situ saya ngelihat, loh kok seperti di situ ada tulisan, nanti di situ ditulis ada Yakobus 1 ayat 12. Ini maksudnya apa ya? Saya pikir gitu. Maksudnya apa? Nah, oke, saya masih diam-diam saja. Langsung dilewati kisahnya Hanya ya. saya simpan aja. Kemudian waktu saya masuk kuliah, bagaimana komunitas saya semuanya Kristen, dan disitulah mereka mahasiswa-mahasiswa itu kebetulan di umur seperti saya 17 tahun, ya menjelang 18 tahun, rupanya mereka semua belum di CD, belum mengikuti katekesasi. Lalu mereka ngajak saya. Jadi sekarang tidak usah beli Bible kalau mau jadi Kristen ya. Tidak usah beli Bible. Jadi beli aja Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena nanti Al-Quran itu akan berubah menjadi Bible. Jadi silakan beli Al-Quran sebanyak mungkin ya. Nanti akan berubah jadi Bible. Baik, lucu sekali orang ini ya. Katanya rajin tahajud. Kemudian katanya tadi juga bahwa dalam Al-Quran ada ayat Yakobus. Mana ayat Yakobus dalam Al-Quran? Nggak ada sama sekali ya. Jadi aneh ya pengakuan orang ini bahwa Al-Quran berubah jadi Bible, dan dia mengarang, sangat mengarang sekali kisah ini ya. Baik, saya kira seperti itu ya, bahwa kita bisa menilai sendiri bahwa orang ini apakah dia benar-benar murtadin, pernah muslimah, beragama muslim, atau kadal, kafir dari lahir. Tapi saya curiga bahwa orang ini kafir dari lahir, dan mana ada Al-Quran berubah jadi Bible. Dan ingat bahwa di Arab itu Alkitab itu berbahasa Arab juga. Nggak percaya ya udah beli. Saya kan kuliahnya di Arab, S1 S2, jadi saya tahu, saya tidak bohong. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.